Oke, halo, selamat pagi semuanya. Selamat hari Senin. Selamat beraktivitas. Ketemu lagi dengan saya, Aldi Ramdhani Valifidaisti. Terus sudah ditemani. Oke, hari ini kita mau berbincang tentang kehidupan pasca kampus. Dan hari ini saya masih menjadi sebagai seorang karyawan di Litara Foundation sebagai General Affair. Dan Kang Ardi ini wirausaha ya, betul. Wirausaha. Nah, Kang Ardi ini sebenarnya bos besar, teman-teman. Dia punya. Enggak juga sih sebenarnya, biasa aja. Cuma dia aja sih besar. Oke. Ya, Kang Ardi ini teman saya selama 4 tahun di Politeknik Negeri Bandung. Kemudian sekarang beliau sebagai owner dari. Itu ceritanya apa nih? Reuni ya? Reuni lah ya. Iya. Nah, reuni. Sambil ngobrol ya. Nah, ini juga sebagai pengobat rindu karena Kang Ardi ini primadona di kelas kita waktu itu. Enggak. Bohong, dia bohong. Oke, lanjut. Kang Ardi ini owner dari Gorilla Express Bandung ya? Iya, betul. Gorilla Express Bandung. Terus ada bisnis lagi teman dimsum ya? Betul. Oke. Nah, karena ini Instagram saya, jadi saya yang berkuasa di sini. Kang Ardi bakal tanya-tanya. Jadi bintang tamu ya? Bintang Kejora yang tema. Waduh. Oke. Nah, saat lulus waktu itu memang teman-teman kita banyak ya yang langsung nyari kerja ya rata-rata ya. Nyari Termasuk kerja. saya juga sih. Oh, termasuk juga ya? Sempat nyari juga. Sempat nyari. Ikut job fair beberapa. Oke. Kalau saya sih sebenarnya belum berani sih buat terjun langsung benar-benar fokus di dunia bisnis gitu. Nah, ente kan nggak punya modal sih. Background kita itu emang bisnis kan? Oh sih bener, iya benar. Cuma nggak punya keberanian dan nggak punya modal gitu sebenarnya. Salah sih sebenarnya, orang-orang tuh kalau nganggap bisnis tuh harus punya modal besar itu salah. Karena saya juga sih mulai dari modal yang sangat minim. Sebenarnya masih banyak cara sih, bahkan tanpa modal uang juga kita bisa mulai berwirausaha. Nah, Menarik. Jasa. Menarik. Kan rata-rata ya termasuk saya sendiri ya. Setelah lulus tuh pengen kerja di perusahaan besar gitu ya, pengen dapat gaji gede di atas UMR. Terus pengen kerjaan yang enak, kan pikiran-pikiran kayak gitu ya. Kerjaan sekarang nggak enak? Enak lah, makanya hari Senin bisa kabur. Waduh. Ini bosnya nonton nih. Iya bener. Izin Bu, izin sebentar. Pagi ini saya keluar dulu buat ngobrol sama Kang Ardi. Karena jarang-jarang juga ya kita ketemu ya. Iya betul. Kebetulan jadwal kita pas buat bisa ketemu dan bisa bincang-bincang lah sekarang. Malum Aldi sibuk kan? Kerja. Nah ini kebetulan juga nih, kan sekarang teman-teman adik kelas baru lulus kan, baru lulus dari Polban kemarin, mereka wisuda online. Nah, mungkin bincang-bincang ini bisa jadi apa ya? Bukan ini, mungkin bisa jadi gambaran sharing pengalaman lah. Nah, pas setelah lulus ini ente sebenarnya kepikiran buat punya usaha tuh gimana sih ceritanya gitu, bisa jadi kepikiran buat usaha sendiri? Sebenarnya awalnya nggak langsung terjun di dunia bisnis juga, sempat ikut beberapa job fair sama teman-teman. Cuman ya belum rezeki, jadi nggak ada yang nyangkut. Karena kan rezeki orang tuh beda-beda ya. Rezeki saya di sini, jadi saya ambil wirausaha. Oke. Aneh juga sih sebenarnya ikut job fair nggak ada yang nyangkut satu pun di job fair. Ikut wawancara terus ya gitu. Memang susah sih rezekinya. Karena kan peserta job fair aja itu udah ribuan kan. Sebenarnya kurang efektif sih. Dari misalnya satu stand kita masuk beberapa ribu, sebenarnya kurang efektif juga ya milih-milih. Iya sih benar-benar iya maksudnya jadi kandidat. Iya sih, bisa jadi dilema juga ya sebenarnya. Kayaknya saya ikut beberapa job fair
hanya beberapa aja sih yang ini. Iya, karena teman-teman saya juga yang udah kerja itu kebanyakan dapatnya bukan dari job fair. Oh bukan, oh iya iya iya, rata-rata dari web perusahaannya masing-masing gitu ya? Iya betul. Sama dari sharing dari. Oke, nah Kang Ardi ini sih sempat bercita-cita nggak ente jadi karyawan gitu? Enggak sih, sebenarnya saya nggak punya cita-cita. Punya cita-cita tapi punya bisnis besar ya sekarang ya? Nah bisa diceritain nggak gimana sih? Bahkan percaya nggak, saya selama kuliah itu nggak pernah nyatat karena duduk di belakang, mata saya minus, males pakai kacamata. Jadi bercanda jeung si Gumilang ya, jeung si. Iya, sampai diusir dosen padahal. Oh iya benar. Ingat. Si Gumilang yang diusir. Iya. Ingat itu posisinya lagi belajar manajemen pemasaran ya kalau nggak salah ya? Iya betul. Manajemen pemasaran kan. Oke. Dia emang paling terkenal di kelas, emang paling terkenal. Dia nggak pernah nyatat. Paling famous pokoknya. Tapi kalau UAS saya foto catatan orang. Yang bagus itu tulisannya. Bener sih. Malah sempat pas besoknya mau UAS, saya jam 12 malam malah ke warnet sama si Iding. Astagfirullahaladzim. Emang sih jujur sih Nida itu benar-benar ya ini ya sumber catatan anak kelas ya. Iya betul. Karena bukan cuma saya doang loh yang moto. Masuk Anda juga kan. Jangan dibuka lah, malu lah. Ini Instagram orang nih. Nah, kan emang sebenarnya karena background kita bisnis, harusnya kita menjalani bisnis kan ya sebenarnya. Nah, harusnya gimana tuh? Tapi sebenarnya karena kita kan administrasi bisnis ya. Oh iya. Lebih 50-50 sih, kerja masuk kayaknya. Iya, berwirausaha masuk karena saya sendiri selama berwirausaha itu banyak juga sih ilmu yang kepake, kayak dari small business project. Terus apa sih yang jaga lebis itu? Terus pembukuan semua project jaga lebis teh. Terus yang mata kuliah butin itu apa yang jual produk yang harus ada IRT. Itu tingkat akhir ya, tingkat akhir ya. Itu lumayan sih kepake. Oke. Nah kan termasuk saya sendiri ya, orang sendiri ya, bukan bisnis sih kalau saya mah, jualan doang gitu ya. Ya sama aja itu bisnis, mau itu kecil mau gede kan tetap bisnis. Bisnis itu kan ada UMKM. Oh iya benar. Berarti walaupun orang karyawan masih bisa bisnisnya? Bisa aja kalau punya waktu. Sebenarnya kan rata-rata kalau kerja itu waktu kita terikat. Jadi nggak bebas kan, kayak Senin kita nggak mungkin kan harus liburan ke Bali. Apalagi kan harus kerja. Tapi kalau berwirausaha kan kita sendiri bisa ngatur kapan kita harus kerja. Aduh, jadi termotivasi buat bisnis coy. Gimana istriku? Boleh berbisnis enggak? Harus lah ya. Sebenarnya capek mana sih wirausaha sama kerja? Banyak gini loh, banyak orang yang resign karena mereka bilang capek gua mau bisnis aja. Sebenarnya sih kalau menurut saya bisnis itu lebih capek. Nah, kenapa? Kita mulai dari nol, karena kita kan belum punya karyawan. Saya dulu mulai bisnis dimsum, semua kerjain sendiri. Dari mulai belanja ke pasar, nyari bahan baku. Bahan baku itu saya nggak langsung beli, tapi bandingin dulu harga yang paling murah. Karena beda 100-200 aja, itu ngaruh ke HPP. Iya. Ini yang teman dimsum berarti, yang dimsum yang itu? Ya, sebelum teman dimsum sih, sebelum teman dimsum, saya dimsum belum ada brand, tapi buat supply ke resto. Oke. Oh, jadi udah supply ke resto mana aja nih buat dimsum ini? Kalau yang masih jalan sekarang itu resto Ramen Gorilla, ada di Garut. Kalau sebelumnya sih masuk ke beberapa resto, cuma ada yang restonya berhenti. Waktu itu kan pernah buka di DU, Lucky Dimsum kan? Saya pernah buka juga, jualan sendiri di situ bareng teman. Tapi sekarang udah nggak, bangkrut. Gagal. Oke. Biasa ya, bisnis mah ada yang gagal. Kalau ngomong-ngomong capek sih sebenarnya jadi karyawan juga ada capeknya, ada enggaknya sih kalau tapi kan kalau karyawan itu kerja terikat waktunya dari misal Senin jam 7 sampai jam sekian. Tapi kalau wirausaha itu
enak itu nggak terikat. Tapi kalau kerja itu lebih banyak karena kurang bantuan dari karyawan kalau mulai dari nol ya. Jadi dikerjain semua sendiri dari mulai pembukuan, belanja, produksi dan lain-lain. Oke. Mungkin karena jadwal saya fleksibel kali ya. Kan kalau kantor-kantor besar mah ini ya pasti jadwalnya jam 8 sampai jam 5 gitu. Kalau saya kan nggak terlalu mengikat kayak gitu. Kerjaan harus beres dengan jam kerja sekian. Kan rata-rata ada juga ya sekarang yang kerjaannya yang kayak gitu kan. Iya. Yang kayak gitu. Nah, kalau posisi yang kayak gini nih menurut ente lebih baik udah fokus di karyawan aja atau bisa juga gitu orang mulai bisnis juga? Kalau menurut saya sih bisa memanfaatkan dengan berwirausaha juga. Karena daripada diem kan. Iya sih benar ya. Jadi ada tambahan juga ya. Tapi memakan waktu sih. Emang buat bisnis tuh sebenarnya harus fokus bisnis aja biar besar atau nggak apa-apa gitu misalnya sekarang manfaatin waktu-waktu luang aja? Maksudnya gimana? Jadi kan kalau ente fokus nih bener di bisnis, jadi besar kan sekarang gitu, jadi misalnya pendapatannya ada, pendapatannya jelas gitu lah ya. Nah kalau saya kan karyawan, terus pengen bisnis juga sebenarnya gitu kan, tapi kan katanya kalau misalnya nggak fokus di bisnis itu ya nggak akan bagus gitu hasilnya. Menurut ente kumaha gimana? Tergantung sih, kalau dia dikerjain sendiri buat bangun bisnis yang gede kayaknya jelek juga sih, karena butuh controlling juga kan. Oh iya benar. Tapi kalau saya sih sekarang kan udah ada beberapa karyawan juga, jadi lebih banyak waktu luangnya juga sih, nggak sesibuk dulu waktu saya bangun bisnis sendiri. Keren ya, yang tadinya ngelamar buat jadi karyawan sekarang punya karyawan. Enggak juga sih, biasa aja. Belum banyak juga kok. Bayangkan teman-teman kelas utamanya yang dia duduk di belakang. Lamun misalnya lagi kuliah dan sekarang punya bisnis. Mudah-mudahan ya jadi motivasi buat adik kelas ya. Buat adik kelas mudah-mudahan kalian banyak yang terjun di dunia bisnis. Angkatan siapa sih yang lulus? Angkatan Rafael ya? 2016 ya? 2016 ya? 2016. Benar 2016 Rafael. Si Arma benar. Mudah-mudahan teman-teman semua adik-adik kelas kita banyak fokus ke bisnis. Kalau dilihat-lihat sih dari cutting kemudian lulusan D4 AB banyak ya yang terjun ke bisnis juga ya. Ada ya beberapa ya yang udah punya besar ya. Oke. Nah, langsung ke kesimpulan nih, kira-kira kalau dari pandangan ente sebagai pembisnis, baiknya buat lulusan tahun 2020 ini lebih baik mulai bisnis langsung atau coba kerja dulu? Tergantung passion masing-masing sih. Kalau saya berwirausaha emang saya senang melakukan hal itu. Jadi saya kerja itu enjoy. Karena saya kerja berdasarkan kemauan saya sendiri sih. Emang jiwa bos ente mah ya? Enggak juga sih. Oke. Kalaupun mau kerja kayaknya kerja. Tapi kalau kalian mau mulai bisnis, siapin juga sih mental. Itu utama sih. Karena terjun ke bisnis itu nggak semulus yang orang-orang kira sih. Banyak jatuh bangunnya. Walaupun kata orang bisnis enak ya? Enak kalau udah berhasil. Iya, ada prosesnya dulu ya menuju keberhasilan itu ya, ada perjuangannya dulu tetap sih ya. Tapi kalau misalnya kalian mau double job kayak ya kerja jadi karyawan iya, berwirausaha iya, harus dipikirin juga sih itu controlling, karena saya juga pernah produksi itu gagal sampai 5.000 piece lebih lah itu beberapa kali karena saya tinggal liburan waktu saya produksi. Jadi nggak kekontrol. Jadi tetap ya controlling utama ya, walaupun bisnis kita udah punya karyawan biar standarnya tetap bagus gitu ya. Oke. Mungkin ada pesan dari ente buat adik kelas?
Atau Ya. buat teman kelas juga? Jangan banyak rebahan lah, kadang pangatin aja waktu sebelum tua. Nanti nyesal kan kalau udah tua kita nggak punya kerjaan apa-apa, nggak punya penghasilan gimana, karena orang tua kan nggak selamanya ada. Jadi mulai mandiri lah dari sekarang, usahakan. Teman kelas D4 Administrasi 2014, percaya tuh Ardiansah yang ngomong, anjay. Ardiansah yang ngomong, bener-bener perkembangan luar biasa Saya lah. mau balik nanya nih, Apaan? Aldi kan punya pengalaman kerja. Nah, gimana pengalaman kerja menurut Kang Aldi? Biar adik-adik kita tahu. Gimana ya? Pengalaman kerja saya mah nggak terlalu asik sebenarnya. Sebelumnya pernah kerja di tempat lain nggak sebelum Litara? Pernah sih, pernah. Tapi saya semuanya di yang Lebih- pertama di lebih Peace- terikat. di Peace Generation. Kemudian yang lebih terikat itu di Human Initiative, dulu namanya PKPI Human Initiative. Kalau di sana saya dulu ngerjain CSR-nya Aqua. Kalau itu lebih terikat sih dari jadwal kerja, terus harus ada laporan-laporan jurnal-jurnal harian gitu. Itu lebih terikat dan ya saya keluar dari sana karena itu, Terikatnya karena gak nyaman ya. ya nggak terlalu nyaman dengan keterikatan waktu. Ya itu juga sih yang saya takutin di dunia kerja itu. Terus ya tapi Waktu. beberapa hal ada positifnya juga sih di sana karena saya mengurusi CSR Aqua, kemudian saya ketemu dengan masyarakat luas ya. Saya benar belajar sih dari masyarakat itu ya, apalagi mereka dengan berbagai keterbatasannya mereka gitu. Nah sebenarnya di setiap tempat kerja yang saya dulu kerja, yang pertama Peace Generation, kemudian PKPI Human Initiative, kemudian sekarang Litara, dulu sempat hampir kerja di Jakarta di perusahaan Korea, tapi kehidupan di Jakarta nggak enak kayaknya gitu. Iya, Jadi nggak lanjut sih di sana di Jakarta. Akhirnya udah kembali ke Bandung dan sekarang di Litara. Nah sebenarnya kalau misalnya bilang nggak enak atau enak, kayaknya semua tempat kerja ada enaknya ada nggak enaknya. Iya betul, karena masing-masing ada titik Iya, jenuhnya sih. Saya benar. juga wirausaha pernah berada di titik jenuh. Bahkan saya sempat mikir, pernah ngomong kan waktu itu, di orang penasaran aja gimana sih di dunia. Iya. Ingat Kerja. saya ingat ente pernah nanya buat kayaknya penasaran oke nya Nah. buat ke dunia kerja. Nah kalau misalnya ini sih ya, kalau misalnya teman-teman pengen di dunia kerja, saran saya sih lebih cari yang nyaman dan memang itu passion teman-teman gitu. Jadi Iya, ketika betul. ada rasa bosan, ya teman-teman bisa tahu gimana caranya buat ngehilangin rasa bosan itu gitu. Ya, Karena lebih ketika- banyak enjoy-nya kan, karena benar. melakukan apa yang kita senangi. Bener, ketika nih misalnya lulusan AB nih, terus mereka malah jadi akuntan misalnya, kan di situ agak susah juga ya buat belajar dari awal karena kita nggak terlalu Iya, mendalami kerasa sih. akuntansi kan. Pertama kan kita mata kuliah akuntansi itu hancur. Iya, bener, kacau sih. Apalagi saya dari IPA. Nah itu sih, jadi bakal ada rasa nggak nyaman yang akhirnya pasti bikin teman-teman pengen resign, terus cari tempat kerja yang lain. Nah tempat kerja yang lain itu belum tentu juga enak daripada yang sebelumnya gitu. Kalau misalnya teman-teman mau nyari benar-benar tempat yang nyaman itu nggak akan dapet gitu, nggak akan dapet. Soalnya yang bikin nyaman tuh diri kita sendiri gitu. Tergantung kita. Termasuk saya gitu misalnya ya. Kenapa saya di Bandung? Karena saya nyaman berada di Bandung, hidup di Bandung gitu. Nah terus kenapa misalnya di Bandung dengan misalnya gajinya kecil lah, UMR-nya kecil, nggak juga kok gitu. Nggak juga, nggak semua perusahaan ngasih UMR kecil, nggak semua perusahaan ngasih gaji kecil. Ya itu. Sebenarnya sih yang bikin puas itu tidak selalu tentang gaji sih. Kalau senang itu tergantung gimana kita menerimanya. Benar. Kalau kita bersyukur kan cukup. Tapi Seberapa banyak besar juga pun kok yang gajinya sampai ratusan juta, gajinya tapi gede, tetap masih korupsi. masih kurang karena ya itu nggak Karena mensyukuri dia tidak itu merasa gitu. cukup dengan Ya alhamdulillah lah saya hidup di Bandung, kerja di Bandung dengan kondisi pekerjaan yang sekarang ya. sampai bisa nikah biaya sendiri ya Kang. Aduh hebat. Iya sih, itu nggak kepikiran Ya, sih bangga buat sih. nikah. Nggak kepikiran buat nikah. Sampai ke sana. Tapi alhamdulillah kan, pasti Allah mah kasih rezeki, kasih jalan pastilah. Asal kita mau berusaha. Benar. Jangan berhenti. Betul. Nah buat teman-teman juga yang D4 Administrasi Bisnis, sebenarnya jangan takut memulai hal baru juga sebenarnya. Jadi ketika
karena ya selagi hidup ada peluang. Benar. Kayak Aldi ini kan fleksibel, dia kerja, tapi selagi ada peluang wirausaha, sekarang beliau lagi membangun teman company group bareng saya gitu. Oh, ini bocoran ya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan bagus teman company group ini. Buat kalian sih mau yang kerja atau yang wirausaha, tetap semangat jalani pilihan kalian. Kalau jenuh, pasti mau bisnis mau wirausaha juga pasti ada titik jenuhnya. Pasti ada titik. Jangan sampai ninggalin apa yang udah kalian kerjakan sekarang. Benar. Nah, yang terpenting juga buat teman-teman yang jadi karyawan, kalau misalnya kalian cari tempat yang nyaman atau yang itu tantangannya sedikit, itu malah bikin teman-teman gak berkembang sebenarnya, gak berkembang. Karena kan mulai terus dari nol. Begitu. Jadi lebih baik kalau misalnya ada tantangan di tempat baru nih, sekarang di tempat kerja yang baru, mending hadapi semampu mungkin gitu ya, semaksimal mungkin dengan kemampuan yang teman-teman miliki. Nanti pun pasti akan selesai masalah itu gitu. Jangan sampai karena ada suatu masalah itu menjadi trigger, harus resign gitu. Kalau misalnya terus-terusan resign, ada masalah di perusahaan A, pindah ke perusahaan B, ada masalah keluar lagi ya akan selesai gitu. Ya lebih baik ya selesaikan aja permasalahan di perusahaan itu. Kemudian nanti teman-teman lihat kemampuan teman-teman sebagaimananya, dan hasilnya ya udah pasrahin aja gitu. Hasilnya kayak gimana ya terima gitu, ikhlas. Dan berapapun gaji teman-teman sebenarnya ya, kalau teman-teman bisa bersyukur, itu bakalan cukup cuy. Ya, asli bakalan cukup. Betul. Kita lihat juga teman-teman yang bisnis mau ini juga, kalau misalnya dapat uang gede tapi nggak bersyukur ya nggak diterima tetap gitu ya, merasa kurang sih. Benar. Oke lah, mudah-mudahan ada manfaatnya lah ya dari bincang pagi ini. Amin. Dan mudah-mudahan teman-teman D4AB mau juga ngobrol-ngobrol bareng saya. Ditunggu sama Kang Aldi. Nanti saya WA lah yang di Bandung buat ngobrol-ngobrol sedikit-sedikit. Ya buat reuni aja sih ya, ketemu, kangen sama teman-teman gitu, kangen sama teman-teman kelas D4AB. Dan boleh yang di Jakarta merapat, Marus. Rizka Rizka udah sering kan dia ke Bandung, ada apa sih? Nggak tahu, check in mulu kayaknya Rizka kalau di Bandung ya. Astaga, kok jadi gibah sih? Oke lah. Pokoknya teman-teman D4 tunggu pasti saya WA. Jangan sampai teman-teman menolak ajakan bincang pagi ini, atau bisa jadi bincang malam, bincang sore ya. Nggak jadi masalah. Mudah-mudahan datang aja ke kantor Aldi. Jangan. Kantor saya sepi, Pak. Jangan datang ke kantor, nanti takut terjadi sesuatu. Saya udah menikah, berkeluarga, Pak. Hati-hati. Oke, sampai jumpa lagi di bincang selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalaupun nggak ada manfaatnya, ya udahlah, tetap tonton aja. Buat ngisi waktu luang. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai bertemu lagi dengan saya Aldi Ramdhani Valipidesi. Terima kasih Kang Ardi. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisnisnya makin lancar. Siap. Goodbye. Assalamualaikum. Good luck buat semuanya. Pulang dulu. Pulang. Ini separuh, Man.